Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Nindiani Suci, NIM 18010005037, guna memenuhi mata kuliah berpikir matematika tingkat tinggi kelas 7C. Sini saya akan memberikan contoh soal KSN Matematika SMA. Contoh soal yang pertama, yaitu jika N adalah bilangan asli, sehingga 4N ditambah 808 dan 9N tambah 1621 merupakan bilangan kuadrat, maka N adalah, kayak pembahasannya seperti ini. Perhatikan 4N plus 808, kita misalkan menjadi 4 kali N tambah 202, yang dimana N plus 202 itu merupakan bilangan kuadrat. Dan N202 itu, N plus 202 itu kita simbolkan menjadi A kuadrat, dan 9N plus 1621 kita misalkan menjadi B kuadrat. Maka diperoleh 9N plus 1621 yaitu B kuadrat, kita menjabarkan menjadi 9 dikali buka kurung N tambah 180 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Kemudian 9 dikali N tambah 202 dikurang 22, tutup kurung ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Kemudian 9 kali A kuadrat dikurang 22 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Karena kenapa bisa dapat A kuadrat? Karena kita lihat nih, di misalkan ini N202 itu disimbolkan menjadi A kuadrat, maka kita simbolkan saja menjadi A kuadrat. Nah, lalu selanjutnya ini, langkah selanjutnya kita kalikan silang. 9 dikali A kuadrat sama jadi 9A kuadrat, 9 dikali negatif 22, yaitu 198, ditambah 1 menjadi 197, lalu B-nya turun. Kemudian, kita samakan variabelnya, yaitu menjadi 9A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 197. Lalu kita jabarkan kembali menjadi 3A ditambah B kali 3A min B sama dengan 197. Karena 197 merupakan bilangan prima, sehingga 3A plus B sama dengan 197. Dan 3A min B sama dengan 1, sehingga kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi, yang dimana 3A plus B sama dengan 197, kita jumlahkan dengan 3A min B sama dengan 1. Nah, karena B ini sama-sama karena kita ingin mencari nilai A, maka kita jumlahkan 3A plus 3A sama dengan 6A. Kemudian 197 ditambah 1 sama dengan 198, B dikurang B ditambah negatif B sama dengan 0. Sehingga A menjadi, nilai A adalah 33. Nah, kita masukkan ke nilai N plus 202, yang dimana kita simbolkan menjadi A kuadrat, maka N tambah 202 sama dengan A-nya masuk ini, jadi 33 kuadrat. Sehingga N plus 202, 33 kuadrat itu menjadi 189, dan N 189 dikurang 22 menjadi N sama dengan 887. Sehingga nilai N dari bilangan asli 4N plus 802 dan 9N 1621 ialah 887. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu, suatu barisan bilangan bulat U1, U2, U3, dan seterusnya memenuhi UN plus 1 dikurang UN sama dengan 1 jika N ganjil, 2 jika N genap. Jika U1 plus U2 sampai dengan U20 adalah 380, maka U1 adalah, pembahasannya seperti ini. Perhatikan nilai U1. U1 adalah, U1 misalkan kita simbolkan menjadi A. Maka U1 sama dengan A, U2 adalah A ditambah 1, U3 adalah A tambah 1 plus 2, U4 adalah A 1 tambah
plus 2 tambah 1, U5 adalah A plus 1 plus 2 plus 1 plus 2. Dan seterusnya sampai U20 menjadi A plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 sampai U20. Sehingga kita dapat nilai dari U1 sampai U20 menjadi 380 sama dengan 20A. 380 itu dapat dari nilai U1 sampai 20 adalah 380. Dan 20A plus 100 plus 180. Kemudian 380 sama dengan 20A, 100 tambah 180 menjadi 280. Lalu 20A kita pisahkan menjadi 20A sama dengan 380A dikurang 280 menjadi 20A sama dengan 100. A jadi 100 dibagi 20 adalah hasilnya 5. Oke. Selanjutnya soal mengenai polinom. Soal yang ketiga ini mengenai polinom yang dimana suatu polinom Px memenuhi Px plus 2x sama dengan x pangkat 3 plus 1 per x tambah x plus 3 x pangkat 3 plus 8 per 2x kuadrat ditambah 3. Nilai dari P1 adalah, oke, pembahasannya seperti ini. Soalnya adalah kita tulis ulang, P kali X plus 2X sama dengan X plus 3 plus 1 per X plus X plus 3 X pangkat 3 plus 8 per 2X kuadrat ditambah 3. Nah, kita jabarkan menjadi P tetap turun, P kali X plus 2X sama dengan X kuadrat dapat dari mana? Kita bagi aja, ini kan ada X sama X. Kita coret menjadikan X kuadrat, lalu sisa 1 per X turunin, oh ya ini maaf, ini kurang plus 3-nya. Nah, kemudian ini selanjutnya kita coret juga. 2 dengan 8 kita bisa bagi menjadi 4, jadi 4 per X kuadrat. Lalu kita bisa juga menjadi X, karena ini masih bisa, jadi X plus 2. Maka hasilnya adalah, turunannya adalah P sama dengan kali X plus 2X sama dengan X kuadrat ditambah 4 ditambah 4 per X kuadrat ditambah 1 per 2 dikali X plus 2X negatif 1. Nah, selanjutnya ini ya, hasil turunannya menjadi 4 kali X plus 2X sama dengan X plus 2 per X kuadrat ditambah setengah X plus 2X negatif 1. Nah, kita misalkan lagi menjadi nilai X plus 2X ini menjadi Y. Maka diperoleh PY sama dengan Y kuadrat plus 1 S1 per 2Y dikurang 1. Sehingga kita masukkan nilai dari PY ini dengan polinomialnya itu 1. Y-nya itu kita ganti dengan 1. Jadi, Y kuadrat menjadi 1 kuadrat ditambah setengah kali 1 dikurang 1 menjadi 1 ditambah setengah negatif 1, maka hasilnya adalah setengah. Nah, untuk soal yang keempat, di sini ada sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut. Bagian pertama terdiri dari 5 soal dengan 2 pilihan benar atau salah. Untuk bagian yang kedua, terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan pilihan A, B, C, D, E. Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis, baik pada bagian pertama maupun kedua adalah pembahasannya. Kita perhatikan bahwa pada bagian pertama terdiri dari 5 soal dengan 2 pilihan yaitu benar atau salah, yang dimana artinya yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32 kemungkinan jawaban berbeda. 2 ini dapat dari mana? 2 ini dapat dari 2 pilihan. Nah, 5 ini dari 5 soalnya ini. Nah, untuk yang kedua, bagian kedua, terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan A, B, C, D, E.
Maka artinya itu kita dapat bisa menulis 5 pangkat 5 menjadi 3125, kemungkinan jawaban yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan jawaban yang berbeda adalah 32 dikali 3125, yaitu 100.000 kemungkinan. Dengan menggunakan pigeonhole principle, agar senantiasa terdapat dua siswa dengan jawaban sama persis pada kedua bagian soal, maka banyak siswa minimal adalah 100.000 plus 1, dan hasilnya yaitu 100.000 100.001 siswa. Jadi, banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat dua siswa dengan jawaban persis baik pada bagian pertama maupun kedua adalah 100.001 siswa. Oke, soal yang keempat selesai. Selanjutnya kita ke soal yang kelima atau soal yang terakhir. Soal yang terakhir ini, banyaknya bilangan asli N kurang dari 800 hingga 8 membagi N per 5, namun 8 tidak membagi N adalah, pembahasannya. Perhatikan kita akan membagi dua kasus, yaitu untuk N per 5 bulat, dapat dimisalkan N sama dengan 5P, untuk P bilangan caca maka diperoleh sama dengan determinan N per 5 sama dengan 5P per N. 5P per 5 determinan sama dengan P. Perhatikan juga bahwa 8 membagi N per 5, maka dapat dimisalkan P sama dengan 8R untuk R bilangan caca sehingga N sama dengan 40R. Mengingat 8 tidak membagi N, maka hal ini jelas kontradiksi dengan N sama dengan 40R sama dengan 8 dikali 5R. Jadi untuk kasus N per 5 bulat tidak ada N yang memenuhi. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu untuk N per 5 tidak bulat. Dapat dimisalkan N sama dengan 5P plus Q untuk P bilangan caca dan Q adalah 1, dan caca dan Q adalah 1, 2, 3, 4, maka diperoleh determinan N per 5 sama dengan 5P plus Q per 5 sama dengan P plus N per 5 determinan sama dengan P. Perhatikan juga bahwa 8 membagi determinan N per 5, maka dapat dimisalkan P sama dengan 8R untuk R bilangan caca sehingga N sama dengan 40R plus Q. Mengingat N adalah kurang dari 800 sehingga N kurang dari 800 menjadi 40R tambah Q kurang dari 800. Hal ini juga kontradiksi sehingga R kurang dari sama dengan 19. Diperoleh R merupakan anggota dari 0, 1, 2, sampai 19 dan N adalah 20. Karena 8 tidak membagi N, maka ada 4 buah N untuk setiap R dengan Q, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi jelas bahwa banyak N yang memenuhi adalah 4 kali 20 sama dengan 80, jadi banyak N yang memenuhi adalah 80. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.